Halo, jumpa lagi dengan saya Nela Safana Ufa. Di sini saya akan menjawab tugas di luar kelas pada hari keempat, yaitu mengenai hasil observasi di dalam kelas. Yang pertama tentang pengamatan terhadap motivator, kemudian yang kedua tentang pengamatan terhadap murid, dan yang ketiga tentang pengamatan terhadap suasana kelas, kemudian yang terakhir yaitu pengamatan terhadap kegiatan selama di dalam kelas. Baik, yang pertama yaitu tentang pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa murid? Yaitu diawali dengan salam, kemudian juga dengan senyum dengan menyapa nama anak muridnya. Kemudian bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview? Yaitu diawali dengan berdialog seperti sudah makan belum, sudah mandi belum, sudah gosok gigi belum, atau dialog-dialog ringan yang lainnya. Kemudian dilanjut dengan membaca doa sebelum memulai kegiatan dan bernyanyi lagu Labimba, kemudian bernyanyi lagu Cinta Ananda. Kemudian bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Yaitu motivator mengajak anak untuk bernyanyi bersama, berdialog bersama, atau berkomunikasi dua arah. Kemudian motivator juga memberikan reward kepada si anak. Kemudian bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog, yaitu dengan komunikasi dua arah seperti tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan ringan. Kemudian bagaimana motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu dengan cara memberikan kata-kata motivasi seperti anak rajin, anak semangat, kemudian juga memberikan reward berupa tos tangan. Kemudian kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak, yaitu setiap saat atau setiap anak selesai melakukan satu kegiatan, seperti setelah selesai menulis atau setelah selesai membaca. Kemudian bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan bimbel? Ekspresi dan sikapnya yaitu sangat ceria dan sangat semangat sehingga anak pun bisa mengikuti dengan baik. Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan, yaitu dengan mengajaknya berdialog bersama, kemudian atau juga bisa dengan bernyanyi bersama, kemudian memberikan reward atau motivasi berupa berupa kata-kata yang motivasi, kemudian juga memberikan reward berupa tos tangan. Kemudian apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Jawabannya yaitu iya, motivator memberikan atau membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan baca-bacaan secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu pengamatan terhadap murid. Yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka, yaitu sangat ceria, senang, dan bersemangat sekali, dan mampu mengikuti kegiatan pembuka dengan motivator dengan sangat baik. Kemudian apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Yaitu tidak ada. Kemudian bagaimana ekspresi setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Murid bisa mengikutinya dengan baik, murid juga bisa mengikutinya dengan sangat senang dan sangat bersemangat dengan kegiatan tersebut. Kemudian apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya iya, semua murid mau dan sangat senang melakukan kegiatan bermain dan belajar bersama motivator. Kemudian apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Mungkin ada, tapi ketika ada pun langsung diarahkan oleh motivatornya. Kemudian jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati, yaitu ada yang ceria, ada yang semangat, kemudian bisa
gampang diajak ngobrol, gampang diajak komunikasi. Kemudian ada juga murid yang moody atau berubah-ubah moodnya, tapi juga ceria dan sangat semangat untuk mengikuti kegiatan bermain dan belajar bersama Bimba Interview. Kemudian yaitu tentang pengamatan terhadap suasana kelas. Yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelasnya yaitu sangat nyaman, sangat menyenangkan, dan sangat ceria, ya anaknya juga bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian motivatornya sudah mampu menerapkan metode-metode Bimba dengan baik. Kemudian anak juga melakukan kegiatan yang banyak berhubungan dengan kegiatan minat baca dan minat belajar anak. Kemudian apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Sejauh ini belum ada dan tidak ada pemaksaan atau kekerasan kepada murid. Yang selanjutnya yaitu tentang pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembuka, yaitu diawali dengan salam, kemudian menyapa anak tersebut, kemudian berdialog ringan, kemudian juga dilanjut dengan berdoa sebelum belajar, dan dilanjut dengan bernyanyi lagu Bimba, kemudian lagu Cinta Ananda, dan dilanjut juga dengan tepuk semangat. Kemudian apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti, yaitu bermain baca-bacaan, bermain kegiatan tulis menulis, kemudian tarik garis, dan juga kegiatan berhitung. Kemudian jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Pada saat kegiatan inti yang diperbanyak yaitu bermain baca-bacaan, seperti mengulang kata yang sudah ditulis atau membaca ulang kalimat atau kata yang sudah ditulis, kemudian juga membaca cerita yang ada di tiket modulnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Sebelum menutup kegiatan, motivator melakukan evaluasi terlebih dahulu atau mengulang kembali kegiatan baca-bacaan, seperti memberikan kalimat berupa verbal, kemudian membaca kata-kata yang sudah ditulis atau membaca kalimat yang sudah ditulis oleh anak tersebut. Kemudian berapa lama durasi kegiatan Bimba Interview yang diterapkan oleh motivator, yaitu selama 40 menit. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.